Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Senin, 27 April 2026. Hari ini kita akan kembali merenungkan tentang Yesus sebagai gembala yang baik, yang didasarkan pada teks Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Ada 3 ciri penting yang bisa kita temukan sebagai gembala yang baik seturut teks yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, menyerahkan nyawa. Ketika Yesus menjadi pintu bagi domba, seperti yang kita renungkan kemarin, maka ia menjaga agar domba terjamin keselamatannya. Dialah yang akan melawan binatang buas itu, yaitu setan yang mengancam nyawa dan hidup manusia. Untuk mengalahkan setan demi keselamatan manusia ini, cara yang dilakukan Yesus adalah menyerahkan nyawa. Inilah misteri yang perlu kita cermati. Mengapa Yesus harus menyerahkan nyawa? Bukankah Allah itu bisa mengalahkan setan dengan langsung membasmi setan? Kan bisa. Allah kan maha kuasa. Kadang kita sulit mencerna mengapa harus demikian. Mengapa Allah melalui Yesus harus mati dengan menyerahkan nyawa di atas kayu salib itu. Kita kemudian kalau melihat ini seakan-akan kita tidak melihat Allah yang maha kuasa. Dalam konsep penebusan, dosa itu seperti utang nyawa. Karena dikatakan bahwa akibat dosa manusia mati. Karena kita telah berhutang nyawa sangat banyak ini, maka kita tidak bisa membayar. Jadi utang kita ini karena tidak bisa membayar, maka ya mati. Itulah hasilnya. Bahkan dengan nyawa kita juga, apalagi dengan nyawa seluruh keluarga yang lain, jadi tidak hanya nyawa kita sendiri, ternyata tidak bisa membayar utang dosa kita. Enggak tertebuslah. Surga tetap tertutup meski kita telah berbuat baik. Nah, ini yang seringkali harus kita catat. Jadi perbuatan baik bukan penentu masuk surga. Karena utang kita terlalu banyak. Gitu. Oleh karena itu harus ada yang bisa menebus atau membayar utang itu. Harus ada pihak lain yang menebusnya karena kita nggak mampu. Karena utang kita adalah nyawa, kita menyerahkan hidup kepada setan. Maka Yesus yang menebus, yang membayar itu harus menyerahkan nyawa. Disinilah logikanya. Ia mati untuk menggantikan kematian kita. Ia mati untuk membayar nyawa kita yang telah diserahkan kepada setan. Jadi Yesus mau mengambilnya itu dengan nyawanya. Itulah kenapa Yesus disebut gembala yang baik. Karena ia menyerahkan nyawa untuk kita para dombanya yang sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk hidup karena ia telah berhutang hidup dalam pelukan setan. Sekarang mari kita masuk ke bagian kedua, menerima semua. Yesus kemudian menyebut dengan sebuah kata-kata yang sebenarnya tidak terduga. Dia mengatakan demikian. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku.
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Apa yang dimaksud itu setelah Yesus menyerahkan nyawa tadi sebagai gembala yang baik? Kata-kata ini menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu menuju surga. Tidak ada pintu yang lain. Semuanya hanya melewati Yesus. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah Yesus. Karena Allah mencipta dunia dengan segala isinya, maka semua manusia tanpa kecuali juga akan diselamatkannya. Karena keselamatan Yesus adalah keselamatan bagi dunia. Bagaimana menghadapi atau menanggapi realitas ini? Dalam konteks dekat, Allah memang pertama-tama hadir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mengapa demikian? Itu karena merekalah yang mengenal Allah Yahweh. Dalam bangsa ini, Allah itu ditemukan. Dalam konteks sejarahnya, banyak Allah-Allah lain dalam sejarah peradaban manusia. Ada Allah ini, ada Allah itu, sebutannya ada Seb, ada Oreb, dan seterusnya. Tetapi hanya Allah Yahweh yang ditemukan oleh bangsa Israel di tengah padang gurun justru. Hidup itu benar-benar nyata. Mereka menemukan Allah Yahweh itu. Namun karena keselamatan itu terjadi pada orang yang percaya, maka kita, Allah juga yang kita percaya, menjadikan kita kawanan domba Allah. Jadi karena kita percaya kepada Allah Yahweh pula, maka kita digabungkan dalam kawanan domba Allah. Kita mengenal Allah yang diwartakan, yang ditemukan oleh bangsa Israel tersebut. Namun dalam konteks jauh, yang termasuk kawanan itu bukan sekadar status, melainkan sebuah gerakan hati. Dalam dokumen Gereja Katolik Nostra Aetate disebutkan bahwa setiap orang yang hatinya tergerak ke Allah kebenaran dan menjadi bijaksana dalam hidupnya juga akan diperhitungkan Tuhan. Dan disitulah juga berarti diselamatkan oleh Yesus. Mendengar Yesus tidak hanya soal menjadi Katolik sebenarnya kalau konteks ini, tetapi menjamin hidupnya dalam kebenaran ilahi. Ukurannya adalah kebenaran ilahi dalam Kristus memang. Lantas apa untungnya kita menjadi Katolik kalau demikian? Kalau semua orang itu ternyata disatukan sebagai satu kawanan domba. Kita ingat kembali tadi dalam konteks yang pertama, bahwa untuk menjadi benar, itu dari diri kita tidak bisa. Itu bukan pekerjaan kita. Itu bukan hakikat kita karena kita sudah menjadi satu dengan dosa. Kita tidak bisa berbuat yang benar seperti itu. Hanya Allah yang melakukannya. Maka menjadi Katolik itu berarti menyerahkan hidup kepada kehendak ilahi. Supaya kita lebih bisa mendengar. Dan kemudian kita menjadi satu kawanan dalam satu gembala. Itulah keuntungan kita. Kriterianya menjadi lebih jelas mendengarkan ini. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga. Kehendak bebas Allah. Yesus merangkum segala perbuatannya untuk menjadi gembala yang baik itu. Bukan karena terpaksa atau dipaksa. Justru sebaliknya, ia menebus kita. Ia menjadi gembala yang baik bagi semua orang karena kerelaan hatinya. Cintanya yang besar dan tak terbatas kepada Bapa dan kepada keselamatan manusia menjadikan atau mengakibatkan semuanya itu dilakukan dalam sebuah kerelaan. Itulah kerelaan bebas Allah. Kerelaan bebas dari Yesus. Dia melakukannya dalam cinta. Di atas salib saat ia merasa ditinggalkan oleh dunia.
Karena semua orang menghujatnya, semua muridnya melarikan diri, ia tetap menyerahkan nyawa. Ketika ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, menyebut Allahku, Allahku, mengapa engkau yang sekarang ini meninggalkan aku, padahal aku melakukan semuanya karena cinta kepadamu. Yesus kemudian mengatakan, dengan menimpali, ke dalam tanganmu Bapa, kuserahkan nyawaku. Dalam situasi yang tidak mudah, bahkan segalanya adalah kosong, Yesus menyerahkan nyawa dalam kerelaan hati yang total. Oleh karena itu, di sini tampak bahwa kerelaan menjadi gembala yang baik itu terjadi karena penyerahan total. Dalam bahasa lain bisa dikatakan sebagai ketaatan total. Maka cinta itu membutuhkan ketaatan. Ketaatan karena cinta kepada Allah adalah kerelaan. Jadi kerelaan tanpa ketaatan itu tidak ada. Demikian pula ketaatan tanpa kerelaan tetap disebut terpaksa. Nah, ini bolak-balik kata ini menjadi penting. Saya menjadi seorang domba yang menjadi satu kawanan dengan Yesus dan mendengarkan Dia. Kita ini kan susah mendengarkan, tetapi kita mau belajar menaati apa yang dikatakan Tuhan. Tanpa menaati, kita tidak bisa mengatakan diri sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebagai domba-domba Allah, maka kita mesti belajar dari Yesus, Sang Gembala Agung yang menyerahkan nyawa, yang terbuka pada semua orang, dan yang terakhir, yang taat kepada kehendak Allah saja. Itulah cara mendengarkan suaranya, mendengarkan gembala yang baik. Maka mari kita merenungkan sabda yang indah ini, supaya kita semua menjadi baru dalam satu kawanan Allah. Tuhan memberkati.